Tanah Papua. 1, 2, 3. Tanah Papua, tanah yang kaya, sudah kecil jatuh ke bumi. Semua sana, semuanya masuk. di sana aku lahir bersama angin, bersama daun, aku dibesarkan. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Biar nanti langit terbelah, aku Papua. Biar nanti langit terbelah, aku Papua. STIPAN, Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan atau Negara, itu adalah sekolah kader NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kita punya tugas untuk semakin memerahkan dan memutihkan hati perjuangan saudara sekalian untuk membangun Indonesia yang bersatu. Karena buat Praja IPDN, dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Rote, itu adalah bersaudara. Rambut boleh berbeda, keriting dan halus. Kulit berbeda, ada yang kuning dan hitam, ada yang coklat juga. Tinggi berbeda, berat badan berbeda. Boleh berbeda, itulah kebinekaan Indonesia. Tapi jangan lupa saudara sekalian, kita tetap menjadi saudara. Kalau tidak saudara sekampung, saudara seketurunan, saudara sedaerah, paling tidak kita ini bersaudara sebagai saudara sebangsa dan setanah air, yaitu Indonesia. Oleh karena itulah, ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta, ikon saya sebarkan ke seluruh RT RW, pasang spanduk dan dihafalkan. Semangat saya satu, torang semua basudara. Jadi saya paling anti orang membedakan suku. Untuk naik jabatan, suku mana? Agamanya apa? Tidak perlu. Suku, agama, ras buat saya sama sebagai saudara saya sebangsa tanah air. Itu prinsip yang saudara tanamkan juga sebagai lulusan STIPAN. Tidak boleh membeda-bedakan. Jadi kalau di sini ada orang Jawa, perlakuannya sama dengan orang Papua, sama dengan orang Batak, sama. Nggak ada bedanya. Buat saya kita saudara sebangsa dan setanah air. Karena saya ketika di Papua juga diperlakukan sama Pace dan Mace di sana. Bisa sangat baik juga sama saya. Saya kira itu intinya. Maka saking cinta saya juga dengan Papua, di ruang ketua saya minta diberikan 2 patung Pace dan Mace di sana. Patung Papua tinggi segini, ada patungnya di belakang saya. Itu karena banyak kenangan dengan Papua. Terus kalian yang saya hormati, itu STIPAN, Sekolah Kader NKRI. Sehingga kalau mahasiswa Praja IPDN ini, Praja STIPAN dibelah dadanya, hanya akan ada 2 warna, merah dan putih. Ini karena kita adalah memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari awal saya katakan, misi kita adalah itu, saya kira itu seleksi pertamanya. Kemudian merah dan putih, Sekarang pertanyaan
pertanyaannya, kenapa memilih Stipan Pak Bupati ini? Pak Pendikul ada Beroke tadi, nggak ada Manokwari ya, yang teman-teman yang dari di luar Pak Pendikul. Siapa di luar Pak Pendikul ada? Siapa? Ada? Sarmi. Oh, Sarmi. Ya. Sarmi ya? Sarmi ya, oke Sarmi. Oke, kemarin ada yang kecelakaan itu Sarmi ya, itu orang. Oke, Sarmi. Oke, baik sama. Terus kalian, ya, yang namanya kompetensi ilmu pemerintah. Karena ada peraturan perundang-undangan mewajibkan calon kepala desa, lurah dalam hal ini, camat, itu harus memiliki kompetensi ilmu pemerintahan yang ditunjukkan dengan sertifikat atau ijazah ilmu pemerintahan. Itu syaratnya seluruh Indonesia. Nah, syaratnya suatu saat Anda orang Papua yang memiliki sertifikat ijazah ilmu pemerintahan tidak harus kembali ke Papua menjadi camat di sana. Ke depan itu ada silang. Dari Papua bisa menjadi camat di Indramayu, bisa menjadi camat di DKI, bisa menjadi camat di Jogja, ya, bisa camat di Jogja bisa dengan sertifikat ilmu kompetensi pemerintahan bisa menjadi camat di Asma, ya, camat di Korowai sana, ya, bisa menjadi camat di Bawendikul, boleh. Jadi itulah Indonesia, ya, proses menuju ke sana. Dan hari ini tugas kami melengkapi saudara memiliki kompetensi pemerintahan karena syaratnya adalah itu. Dan secara bertahap hari ini semua camat yang belum memiliki ilmu kompetensi diminta untuk mengikuti pelatihan selama 3 bulan. Training tiap hari itu non-stop. Nah, Anda tidak usah training. Kelak kalau menjadi camat sudah memiliki jasa ilmu pemerintahan. Paham? Siap. Oke, itu penting. Terima kasih, semangat. Oke. Kemudian, lalu kenapa Stipan ada? Kan IPDN. Di IPDN itu menerima setiap tahun 1.500. Tapi yang daftar 6.000, 7.500-an. Tidak bisa menampung semuanya. Tapi kebutuhannya banyak, terutama dari Papua. Dan ke depan kita berikan jaminan selama Anda disiplin, rajin, ya, disiplin kelakuannya dijaga, disiplin belajarnya belajar, saudara lulus tepat waktu. Setuju? Bagaimana supaya cepat? Kami sedang melakukan mendesain, ya, kurikulum yang memungkinkan saudara nantinya lebih banyak ke prakteknya, ya, lebih banyak diskusinya, ya, ke lapangan. Dan kalau dulu karena lulus ini harus bikin skripsi, buku tulisan, skripsi, S1. Kita akan awali mulai semester 3 Anda memperoleh pelajaran metodologi penelitian, sudah mulai memikirkan judul untuk skripsi nantinya. Semester berikutnya mempertajam mengenai rumusan masalah, semester berikutnya mengenai metodologi dan seterusnya. Sehingga skripsi itu bukan sesuatu yang dimulai pada semester terakhir. Dari awal sudah mulai kita desain. Anda sudah bicara mengenai skripsi, tahu apa yang saudara tulis. Kenapa demikian? Karena banyak yang gagal karena skripsinya tidak berhasil diselesaikan. Dan kita tidak mau itu terulang untuk Bawendikul dan teman-teman semuanya, Sarmi, Manokwari, Merauke ini. Ya, semua harus kita dari awal kita sudah ada bimbingan ke arah sana supaya tepat waktu saudara selesai. Oke, ya. Memang banyak tantangan di awal ya. Tantangannya jelas. Itu kebosanan pasti ada. Maka untuk mencegah itu melalui Bapak Muklis dan Pak Satria pengasuh saudara, kita akan banyakkan berbagai kegiatan. Ya, kita alhamdulillah dari Papua berkontribusi kemarin juga menjadi juara nasional kompetisi mahasiswa taekwondo. Nah, gitu. Nanti kalau ada kompetisi lain, keahlian apa, Pak Muklis ini akan mengidentifikasi kemampuan saudara sekalian. Ada yang suka nyanyi,
Ada yang bisa organ, bisa karate, bisa tinju, sepak bola, kita semuanya tentu akan akomodasikan. Oke? Kemudian kita semesternya namanya semester genap, ya, dibagi 2 kelas. Kita banyak diskusi kelompok, dan salah satu yang membedakan kelas sekarang dengan kelas sebelum-sebelumnya, ini kita sambut dengan berbagai keterampilan. Keterampilan pertama adalah keterampilan digital. Ya, keterampilan digital. Ini ada kelas digital. Kalau digital nggak bisa satu kelas sekian, mesti dibagi 2 kelompok. Jadwalnya mengenal berbagai program digital komputer, ya, komputernya pakai komputer Stipa. Tapi ketika pulang, komputer jangan dibawa, pakai laptop masing-masing. Terus berikutnya adalah keterampilan untuk menjadi public speaker. Ya, apa public? Jadi dalam kemampuan public speaking akan menjadi public speaker, orang yang bisa bicara di publik. Ya, mohon maaf, kelemahan teman-teman saudara saya ini dari Papua itu biasanya yaitu karena satu dan lain halnya, itu kalau suruh teriak-teriak mau berani dia bareng-bareng gitu. Wah, public speaking itu sendiri Anda akan dilatih, bukan untuk teriak tapi pidato. Seperti Pak Bupati kemarin kan bagus pidatonya, itu hanya dilatih karena jadi public speaking. Itu lulusan dari Universitas Indonesia, lalu dilatih public speaking, pidato dari depan duduk lalu pidato, akan diberitahu kesalahannya di mana, kekurangannya apa, intonasinya apa, gayanya bagaimana. Itu nanti public speaking. Nanti kalau di TV-TV Anda lihat itu kan dialog, ya, debat itu juga kemampuan mendengar itu akan dilatih di Stipan Channel, sehingga saudara lulus harus memiliki keterampilan untuk diskusi interaktif, jadi public speaker. Kalau Anda jadi calon DPRD kelak, jadi bupati, jadi MRP ataupun jadi tokoh politik, Anda harus bisa pidato. Itulah dilatih, ya, posisinya seperti itu. Yang ketiga adalah kesigapan lulusan Praja IPDN, harus bisa latihan siap gerak baris berbaris mutlak. Harus bisa juga dilatih mengibarkan bendera Sangsaka Merah Putih, harus bisa menjadi komandan upacara. Nah, ini semua dilatih seperti yang saudara lihat tadi, ya. Itu yang nanti teman-teman dari Wahana Bina Praja, senior-senior sekalian yang akan juga memberikan pelatihan dengan 1 orang ditambah pelatih dari luar. Yang terakhir, kapasitas Anda dilatih untuk menjadi pamong praja. Pamong praja, ya. Pamong praja itu sebagai pengemong, pengasuh, ya, pemerintahan, ya. Itu akan dilatih ke pamong prajaan di bawah pembinaan Bapak Dr. Rajaner. Nah, ini pamong praja senior, ya. Kira itu apa itu pamong praja dan seterusnya. Kemudian terakhir adalah penjelasan mengenai Otsus 2. Anda masuk ke sini itu pas, karena undang-undang sudah bergeser tentang Otsus 2. Nanti suatu saat kita akan kumpulkan, kita diskusi mengenai Otsus 2 yang beda dengan Otsus 1. Otsus 1 dulu uangnya di gubernuran, kabupaten dikasih tetesan saja. Sekarang uangnya ke kabupaten kota, dan sebagian boleh membiayai Anda untuk sekolah di sini dari Otsus, dan juga untuk kehidupan yang lainnya seterusnya. Dan di dalam Otsus ini nafasnya adalah harus memberikan manfaat seberat-beratnya kepada orang asli Papua. Itu tegas sekali di Undang-Undang Otsus Papua. Untuk mendalami ini tentu ada sesi khusus, kelak kita undang pakar yang mengetahui Otsus Papua 2 ini untuk diskusi dengan saudara sekalian. Saya ingin mengatakan bahwa peluang sangat besar untuk saudara-saudara ke depan. Itu saya kira itu jangan disia-siakan. Terakhir, saya terima kasih lagi, tetap semangat ya bersama kita. Kalau ada masalah, jangan segan-segan, sampaikan lapornya, ya. Tidak apa-apa, tidak ada Anda dipukul hanya karena lapor. Ini dunia akademisi tidak ada saling pukul, semua pakai otak, ya, hati.
sing salah diingatkan. Oh salah. Itulah bedanya antara dunia di terminal sama di akademik. Kita bekerja dengan otak, datang dengan etika. Baik Bapak, menghadap Bapak, ada masalah ini Bapak, selesai. Saya kira itu. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya dan gabung dengan Stipan. Kami sangat welcome sekali dengan tangan terbuka. Selamat bergabung dan silahkan menjadi keluarga besar Stipan. Mudah-mudahan nanti akan disiapkan segala sesuatunya. Apa ciri khas Mas Stipan? Pasti punya NPM, nanti ada atribut, dan saudara sudah sah kemanapun juga karena sudah diterima hari ini, kemana-mana mengatakan saya sebagai mahasiswa Stipan. Itu silahkan laporkan ke papa dan mamanya, pace dan mace yang di rumah sana, keluarga besar sana, bahwa Anda sudah di Jakarta dengan sehat dan selamat. Dengan segala kekurangannya, atas nama ketua saya mohon maaf sebesar-besarnya atas penerimaan ini. Sekian, terima kasih. Sambutlah salam Stipan. Stipan baru. Terima kasih. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih.